Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahul Khoir dari jurusan Teknik Mesin Reguler 2. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang tugas besar 1 Kimia Industri terkait dengan chlorination for power plant biofouling control potential impact on entrained phytoplankton, yaitu tentang klorinikasi untuk pengendalian biofouling pembangkit listrik, dampak potensial terhadap fitoplankton yang terperangkap. Klorinasi yang digunakan sebagai biosida anti-fouling pada pembangkit listrik seperti PLTU memiliki konsekuensi lingkungan yang potensial. Fitoplankton yang masuk ke dalam sirkuit air pendingin. Dalam makalah ini melaporkan sebuah studi tentang efek klorinasi pada fitoplankton yang masuk ke dalam sistem pendingin pada PLTU. Sistem pembangkit listrik yang beroperasi di pantai timur India, pengamatan lapangan menunjukkan penurunan yang signifikan 15-80% dalam klorofil saat ini dialirkan dari titik asupan ke asupan pembuangan. Pemulihan sebagai nilai klorofil saat air yang dibuang bercampur dengan laut sekitar. Percobaan laboratorium menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan klorofil dan produktivitas primer di atom yang diberi klorin menurun. Tergantung pada dosis, terdapat perbedaan spesifik spesies dalam hal toleransi. Tingkat toleransi dan pola pemulihan di antara diatom yang diuji, Chaetoceros wigami dan Amphipora paludosa sensitif, sedangkan Amphora covaiformis dan Coconeis sculetum relatif lebih toleran. Makalah ini membahas dampak efek yang disebabkan oleh klorin pada diatom yang terperangkap di dalamnya. Suatu pembangkit listrik menggunakan air pendingin untuk mengembunkan uap yang dikeluarkan. Di antara berbagai pilihan yang tersedia, metode pendinginan yang paling ekonomis adalah pendinginan sekali pakai atau yang biasa disebut dengan open cooling. Dalam hal ini, air mengalir dari sumber kondensor dan dibuang kembali ke sumber awalnya, yaitu laut, setelah ekstraksi limbah panas atau penukaran panas. Air yang dibuang memiliki suhu yang tinggi dan tingkat bahan kimia tambahan yang rendah. Jumlah air pendingin yang digunakan oleh pembangkit listrik tergantung pada jenis dan efisiensi pembangkit. Pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan rata-rata sekitar 30-45 meter kubik air laut untuk setiap 1000 MW listrik yang dihasilkan. Sistem air laut dari pembangkit listrik berpendingin langsung mengakomodasi berbagai organisme pengotoran yang jika dibiarkan tidak terkendali cenderung membuat peralatan atau permukaan struktur bahan menjadi kotor. Pertumbuhan seperti itu yang disebut dengan biofouling menimbulkan masalah serius bagi pengoperasian pembangkit listrik karena mengurangi aliran dari air pendingin dan mengganggu perpindahan panas. Klorinasi adalah perawatan anti-fouling yang paling umum digunakan. Fitoplankton adalah kelompok produsen primer yang penting dalam ekosistem laut. Mereka masuk ke dalam saluran air pendingin dan mengalami panas secara kimiawi. Gangguan produktivitas fitoplankton dapat menyebabkan penipisan energi lokal dan dengan demikian berdampak pada tingkat trofik yang lebih tinggi yang bergantung pada mereka untuk mendapatkan energi. Klorinasi dilakukan di titik asupan atau suction dan forebay pada rumah pompa dapat dilihat pada gambar 1 untuk pencegahan biofouling di sirkuit air pendingin menggunakan 2 metode. Klorinasi yang digunakan yang pertama adalah klorinasi kontinu dengan menggunakan dosis yang rendah, di mana klorin diberi dosis terus-menerus sehingga memberikan tingkat oksidan residu total TRO 0,1 hingga 0,3 mg liter untuk mencegah penempelan organisme pengotoran larva. Mode kedua adalah penguat. Klorinasi dengan dosis tinggi yang digunakan seminggu sekali menghasilkan tingkat TRO sekitar 0,4 hingga 0,65 mg liter. Dosis penguat dilakukan untuk membunuh organisme yang menempel. Tingkat residu yang sebenarnya dalam pendinginan pada arti tertentu akan tergantung pada jumlah pompa yang beroperasi, yaitu tentang fluida yang mengalir pada
equipment tersebut dan kebutuhan klorin yang akan masuk. Kedua parameter yang bervariasi menurut waktu. Kemudian masuk pada desain pengambilan sampel. Sampel bulanan dikumpulkan dari stasiun pengambilan sampel seperti berikut pada gambar 1. Titik pengambilan sampel terletak sekitar 400 meter dari garis pantai dan dapat diakses melalui dermaga pendekatan. Karena dosis klorin dilakukan di bagian dalam air laut, sampel yang dikumpulkan dari titik ini tidak mengandung residu klorin dan dianggap mewakili air laut sekitar. Kemudian yang kedua, pada rumah pompa 4B atau FPH. Air laut dari sumur intake mengalir melalui intake terowongan dan mencapai rumah pompa. Air laut pada titik ini mengandung klorin. Konsentrasi klorin di sini sama dengan dosis yang diterapkan dari sumber asupan, dikurangi dengan kebutuhan klorin selama transit di dalam terowongan sepanjang 468 meter. Oleh karena itu, sampel yang dikumpulkan dari stasiun ini mewakili air pendingin yang mengandung klorin. Outlet pompa air pendingin kondensor pada CCWP atau close cooling water pump ini adalah titik di mana air pendingin dari kondensor uap utama dibuang. Ini memiliki suhu tinggi delta T sekitar 10 derajat atau kurang tergantung pada kondisi operasi reaktor. Karena perjalanannya melalui kondensor utama, meskipun tampak berbeda, outlet CCWP bertemu di titik pembuangan. Oleh karena itu, setiap kali hanya satu sampel yang representatif yang dikumpulkan dari bagian tengah saluran keluar. Sampel yang dikumpulkan di sini mewakili efek gabungan dari mekanik atau pemompaan, kimia, klorinasi, dan termal panas suhu tinggi. Kemudian dilakukan estimasi produktivitas primer. Produktivitas primer diestimasi dengan metode inkubasi botol terang dan gelap. Sampel air laut dalam botol BOD 250 ml. Yang sampel air laut yang mengandung inokula kultur di atom diinkubasi hingga 6 jam. Konsentrasi oksigen terlarut DO diperkirakan secara trimetri menggunakan metode Winkler. Produksi primer bruto GPP diperkirakan dengan mengkonversi nilai oksigen yang berevolusi pada setara karbon menggunakan hasil bagi fotosintesis sebesar 1,2 dosis klorin dan perkiraan residu klorin yang dinyatakan sebagai total residu oksidan TRO di dalam air adalah diukur dengan metode DPD diethil p-vinila diamina menggunakan pembanding Lovibond karena sampel harus dianalisis di lapangan segera setelah dikumpulkan untuk meminimalkan kehilangan klorin karena pembusukan. Pembanding portable harus diandalkan meskipun ada keterbatasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TRO tidak terdeteksi di titik asupan. Sementara tingkat di rumah pompa 4B stasiun 2, PSWP stasiun 3, CCWP stasiun 4 berada pada kisaran 0,1 hingga 0,65 mg per liter. Tergantung pada apakah dosis rendah, normal, atau dosis penguat. Klorinasi yang digunakan. Dosis klorin eksperimental yang digunakan adalah 1,2 dan 3 mg liter. Dan tingkat TRO yang dihasilkan adalah BDL 0,05, 0,01 hingga 0,25 dan 0,35 sampai 0,6 mg liter masing-masing. Percobaan pertama, pengaruh klorin terhadap laju pertumbuhan di atom. Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh klorin pada pertumbuhan yang dipilih spesies di atom. Tabung percobaan yang berisi 10 ml kultur media F2 dengan inokulum disimpan dalam gelas kimia berdinding ganda yang berhubung ke penganas air dan dipertahankan pada suhu 28 derajat Celcius dengan 3 dosis klorin yang berbeda, 1,2 dan 3 mg liter diberikan tanpa klorin. Tingkat TRO di setiap set tabung dipantau hingga 1 jam setelah pemberian dosis menggunakan metode DPD. Tabung tambahan digunakan untuk menestimasi klorin. Kepadatan di atom dalam tabung kultur dipantau pada hari yang berbeda dengan hemositometri. Hanya sel yang mengandung plastida yang dapat dihitung, frustula kosong tidak dihitung. Masuk ke percobaan kedua. Pengaruh klorin terhadap konsentrasi klorofil.
Kultur diatom yang tumbuh secara aktif dipanen 8 hari setelah inokulasi dan dicuci menggunakan air laut yang telah disaring 2,5 ml. Kultur ditambahkan ke dalam 10 ml air laut yang telah disaring dan berbeda. Dosis klorin yang berbeda 1,2 dan 3 ml ditambahkan. Satu set tabung dipertahankan sebagai kontrol tanpa diatom. Tingkat TRO dipantau hingga 1 jam setelah pemberian klorin. Itu diisi dengan tabung disaring 0 jam 1 sampai 24 jam. Setelah pemberian dosis untuk estimasi klorofil dengan spektrofotometri. Kemudian pada percobaan 3, pengaruh klorin terhadap produktivitas primer yang dimiliki oleh mikroalga diperkirakan dengan metode botol terang dan gelap. Produksi primer bruto GPP diperkirakan dengan menggunakan sel yang diperlakukan dengan konsentrasi klorin yang berbeda 1,2 hingga 3 mg liter selama 1 jam dan diinkubasi dalam media segar selama 24 jam dan 48 jam. Air laut yang disaring diinokulasi dengan kontrol yang dipanen dan sel yang diberi perlakuan. Kemudian dalam botol BOD 300 ml dan diinkubasi pada suhu 30 Celcius selama 6 jam. Kadar oksigen terlarut dalam botol diukur dalam 6 jam setelah inkubasi. Kemudian masuk pada studi laboratorium, klorin dan laju pertumbuhan di atom. Gambar 4 menunjukkan hasil percobaan pada pertumbuhan 4 spesies di atom yang mengalami dengan dosis klorin yang berbeda. Klorin menyebabkan penurunan yang nyata dalam pertumbuhan semua 4 spesies di atom yang diuji. Pada dosis klorin yang lebih tinggi yaitu 3 mg per liter, 0,4 hingga 0,5 mg per liter TRO. Penurunan pertumbuhan adalah 13%, 12% hingga 8% untuk C. Wigami A, Paludosa A, Coffea formis dan C. Scutellum masing-masing. Namun dalam semua kasus jumlah sel pulih dan tumbuh kembali diamati pada hari-hari berikutnya. Pada C. Scutellum, pertumbuhan kembali terjadi sedemikian rupa bahwa sampel yang dirawat mencapai kepadatan sel kontrol pada akhir percobaan di gambar 4. Sedangkan pada spesies lain terutama C. wigami, kepadatan sel akhir jauh lebih rendah daripada dibandingkan dengan kontrol. Menariknya, kurva pertumbuhan pada semua kontrol mencapai titik puncak pada hari ke-10 atau hari ke-12. Sementara di sebagian besar kultur yang diberikan perlakuan, di atom masih dalam pertumbuhan logaritmik sampai akhir percobaan. Gambar 4, pengaruh klorin terhadap laju pertumbuhan 4 spesies di atom. Klorin ditambahkan pada hari ke-8 setelah inokulasi. Konsentrasi klorin dan klorofil A. Pada gambar 5 menunjukkan pengaruh penambahan klorin terhadap kandungan klorofil dari 4 spesies di atom. Keempat spesies tersebut menunjukkan penurunan klorofil yang bergantung pada dosis sebagai berikut. Dosis klorin dalam kasus A, Paludosa, tingkat klorofil berkurang sebesar 22% pada dosis klorin 1 mg per liter. Dalam kasus C. wigami, presentase pengurangan setelah dosis klorin 1 mg per liter 0,15 mg per liter TRO adalah 28%. Sedangkan dalam kasus A. Coffea formis dan C. Scutellum, pengurangannya adalah 12% dan tidak ada residu klorin yang terdeteksi pada akhir periode pengujian. Pada akhir periode pengujian, pada dosis klorin 3 mg per liter, 0,4 hingga 0,5 mg per liter TRO, A. Paludosa menunjukkan pengurangan klorofil sebesar 50%, sedangkan untuk C. wigami sebesar 79%. Untuk A. Coffea formis sebesar 18% dan untuk C. Scutellum sebesar 14%. Tingkat klorofil menunjukkan hampir tidak ada pemulihan setelah 24 jam terpapar klorin. Dalam percobaan yang dilakukan untuk menguji efek klorin pada produksi primer, klorin menginduksi penurunan jumlah sel yang bergantung pada dosis pada tabel 1. Oleh karena itu, ada penurunan produktivitas primer bruto yang bergantung pada dosis pada keempat spesies di atom yang diuji pada gambar 6. Kemudian masuk ke langkah diskusi.
Industri tenaga listrik menempati urutan pertama di antara industri pengguna air pendingin. Macrofouling pada sistem asupan air laut adalah masalah umum di pembangkit listrik. Begitu juga dengan ancamannya yang ditimbulkan oleh microfouling pada pipa kondensor yang mengakibatkan penurunan efisiensi perpindahan panas. Klorin telah lama digunakan di pembangkit listrik untuk mengendalikan biota laut atau pengotoran pada salah satu sistemnya. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi tekanan mekanis dan suhu sebagai faktor tekanan dominan yang terkait dalam pembangkit listrik. Studi lain telah menunjukkan bahwa tekanan kimia juga akan memainkan peran yang relatif lebih signifikan dalam mempengaruhi biota. Untuk mengetahui pengaruh klorin terhadap diatom dalam hal pertumbuhannya dan produktivitasnya, untuk ini selain dari data lapangan, diatom yang diisolasi dari area pemasukan dan pengeluaran sistem pendingin digunakan dalam percobaan dalam laboratorium. Fitoplankton yang melewati sistem pendingin pembangkit listrik mengalami efek gabungan dari tekanan kimia, termal, dan mekanis. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengabaikan kemungkinan tekanan mekanis menjadi alasan yang mungkin untuk signifikan kematian fitoplankton. Beberapa penelitian berfokus pada suhu sebagai faktor yang signifikan stresor yang menyebabkan pengurangan fitoplankton. Beberapa penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa paparan jangka pendek terhadap suhu tinggi 42 derajat Celcius tidak dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada fitoplankton. Penurunan produktivitas pada diatom yang diberi perlakuan kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan jumlah sel yang aktif secara fotosintesis. Hal ini karena produktivitas bersih oleh sel yang masih hidup dihitungkan berdasarkan per sel pada gambar 7. Dan dapat dilihat bahwa tidak ada penurunan produktivitas dibandingkan dengan kontrol pada dua spesies diatom pada kenyataannya ada. Ada peningkatan produktivitas dalam sel yang dirawat 48 jam pasca klorinasi, melaporkan peningkatan produktivitas fitoplankton yang diberi klorin, tetapi pada dosis klorin yang lebih rendah. Pada tahap ini kami tidak dapat memberikan penjelasan fisiologis untuk pengamatan ini. Populasi sel-sel yang selamat dari klorinasi dapat membangun kembali dirinya sendiri. Pada dua pembangkit listrik di pesisir California Selatan menunjukkan bahwa efek pembangkit listrik pada stok fitoplankton relatif berumur pendek. Dalam penelitian kami juga terpapar klorin dapat pulih. Sementara satu spesies Coconeis scutellum mendapatkan kembali jumlah sel sedemikian rupa sehingga nilai pada akhir percobaan mendekati kontrol nilai pada gambar 4. Selain itu, 48 jam pasca klorinasi, sel-sel yang masih hidup dari 3 spesies menunjukkan bahwa tingkat produktivitas yang sama atau lebih dari populasi kontrol pada gambar 7. Dan kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa klorin pada konsentrasi yang saat ini digunakan dapat mempengaruhi fitoplankton yang terperangkap dalam hal kelangsungan hidup dan produktivitas pencampuran yang efektif dari air yang dibuang dengan air laut sekitar secara substansial mengurangi besarnya dampak. Selain itu, sel-sel diatom yang masih hidup tampaknya mampu pulih dan karenanya dampak yang ditimbulkan oleh klorinasi memungkinkan yang besar hanya berumur pendek. Tampaknya diperlakukan lebih banyak penelitian tentang pemulihan potensi sel yang menjalani perawatan klorinasi dan kemudian dibuang kembali ke badan air. Berikut sebagai daftar referensi pendukung pada jurnal ini. Berikut adalah posisi injeksi klorin pada sistem pendingin pada pembangkitan listrik yang terjadi pada awal masuk pada pompa CCWP. Kemudian berikut adalah gambaran dari banyaknya biota laut yang melewati pada sistem pendingin pembangkit listrik yang terperangkap pada sisi air masuknya sistem pendingin sebelum pompa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jurnal klorinasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.